Apa yang terbenam di kepala kalian kalau kita berbicara soal OLED? Tentunya mungkin kita bisa kebayang sebuah layar dari smartphone, kemudian layar dari laptop, dan juga tentunya TV. Tentunya ini adalah tier teratas nih kalau kita ngomongin teknologi sebuah layar. Dan selama beberapa minggu ini gue sedang nyicipin sebuah monitor OLED dan gue bisa bilang it's a whole another level. Ini adalah kontras layar terbaik yang pernah gue lihat. Di sini gue berbicara sebagai orang yang sehari-harinya di sini tuh menggunakan sebuah monitor IPS LED biasa. Warna hitam dari sebuah layar OLED tuh benar-benar hitam karena di sini kan memang dia tuh mematikan pikselnya dan di sini tuh tentunya tidak ada LED backlit yang menyala. Apalagi di sini gue pakai monitor ultrawide dengan refresh rate-nya juga udah di 240 Hz. Jadi benar-benar nikmat duniawi sekali. Ya, ini adalah monitor seri terbaru dari Acer Predator yaitu adalah X34X yang merupakan monitor OLED ultrawide 34 inch 1440p dengan refresh rate 240 Hz. Ya, di sini jadi gue menggunakan si Predator X34X ini tuh selama hampir 2 minggu dari mulai nonton, kemudian main game dan tentunya juga membuat video editing nih di monitor ini. Dan pertama-tama gue mau bicara soal ultrawide-nya terlebih dahulu. Tentu ini kelebihan banget buat yang suka buka multi-window di PC. Ya karena ruang kerjanya tuh jadi lebih lebar lagi dengan aspek rasio 21:9. Di sini tuh kita jadi dapat ya 2 kali lebar monitor biasa. Saking lebarnya itu gua malah bisa nyaman kerja dengan naruh Windows software editing di samping kanan sambil buka YouTube di samping kiri. Tapi tentu monitor ini jadi lebar banget dan perlu meja yang lebih luas dari monitor biasa. Bahkan secara bobot pun monitor ini juga lumayan berat nih. Nah, layar yang lebar ini juga bikin si monitor nggak bisa di-rotate 180 derajat. Tapi tenang aja, kita tetap bisa swivel, tilt, dan height adjustment monitor ini. Untuk menopang bobotnya yang lumayan berat, di sini tuh kakinya udah full metal dan kokoh banget nih buat kualitinya. Di atasnya pun di sini ada tempat buat mounting kamera atau webcam yang tentu ini bisa menunjang kebutuhan content creation kalian. Pada standnya ini pun juga ada tempat kabel manajemen, tapi ini gue rasa sih terlalu kecil ya kalau kita tuh mau satuin semua perkabelan di sini. Walaupun begitu, kaki dan standnya ini tuh punya cara pasang yang sangat mudah dan nggak perlu obeng sama sekali. Kemudian buat desainnya nih secara overall walaupun dilabeli monitor gaming tapi looksnya tuh tetap clean dan gak ada RGB-RGB-an sama sekali. Bahkan logo Predatornya ini tuh dibikin mengecil dan nyempil aja di standnya, membuat bagian layarnya ini tuh jadi clean banget dan punya bezel yang tipis di keempat sisi. Walau memang dia tuh punya backside yang cukup tebal yang mana kan biasanya monitor OLED tuh tipis-tipis nih, yaitu karena disebabkan monitor ini punya power supply yang built-in dengan body monitor ini. Tapi ya kelebihannya sih kita nggak perlu colok lagi tuh extra power adapter untuk bisa pakai monitor ini. Dan sekarang kita masuk nih ke hidangan utama monitor ini yang tentu adalah kualitas layarnya. Satu hal yang bakal kalian langsung notice ketika hijrah nih dari monitor LED biasa ke OLED, yaitu adalah hitamnya nih yang benar-benar hitam. Ini tuh bikin pengalaman nonton dan gaming jadi makin imersif. Di sini tuh ada satu scene film yang baru-baru ini gue habis tonton, yaitu tuh ruangannya tuh semi-semi gelap, terus ditambah ada action tembakan. Ini tuh gokil banget nih kalau nonton lewat layar OLED. Representasi ruangan yang agak gelap ditambah cahaya flash tembakan itu bikin super terang nih kalau di layar ini. Itu tuh kalian gak akan bisa dapetin kalau pakai monitor LED biasa. Belum lagi kalau kita bicara HDR nih di monitor OLED. Pokoknya tuh mantep banget. Monitor ini sendiri udah certified VESA Display HDR True Black 400. Dan pas gue cicip HDR di monitor ini, scene percikan api kayak gini tuh kerasa banget representasi terangnya api tersebut. Dan emang kita nggak bisa bandingin HDR yang ada di monitor LED dengan monitor OLED ini. Soal akurasi warna sendiri sih monitor OLED nggak usah diragukan. Berdasarkan hasil SpiderX Data Color, monitor ini tuh dapat 100% sRGB plus 95% DCI-P3 dan blacknya ini tuh konsisten di setiap brightness. Tapi memang kalau bicara kecerahan secara keseluruhan layar, dia tuh memang tidak seterang monitor LED biasa. Nah, bisa dilihat nih maksimum nitsnya tuh hanya menyentuh 290 saja, yang padahal monitornya sendiri udah HDR 400. Dan bisa dilihat nih perbandingan maksimum nits yang dimiliki monitor LED yang sama-sama juga sudah HDR 400, malah terlihat jauh lebih terang.
Nah, justru strength dari monitor OLED ini tuh adalah kecerahan pada saat gambar memiliki kontras yang tinggi. Misalnya aja tuh ketika scene percikan api tadi, itu akan terlihat lebih terang pada monitor OLED ini. Tapi jika keseluruhan gambarnya itu terang benderang, maka monitor OLED seperti ini tuh akan terlihat lebih redup ketimbang monitor LED biasa. Kemudian satu hal yang masih umum nih di monitor OLED yaitu adalah layarnya glossy. Tapi di X34 ini dia udah dilapisi anti-glare sehingga cahayanya itu nggak gampang mantul dengan mudah dan kita juga bakal tetap nyaman dipakai di ruangan yang terang. Sekarang kita berbicara soal gaming experience nih di monitor ini. Nah, monitor ultrawide itu udah pasti curve dan si X34 ini punya curvatur di 800R yang mungkin sih bagi beberapa orang ini akan merasa tuh curve-nya cukup agresif. Tapi gue pribadi sih merasa ini masih di dalam batas normal dan lumayan oke juga untuk dipakai gaming. Nah, sekali lagi refresh rate-nya sendiri udah 240Hz, jadi udah siap banget dipakai main game kompetitif. Tapi tentu aja nggak semua PC kan bisa konsisten ya kasih FPS sampai 240. Jadi tenang aja nih, di sini udah ada FreeSync Premium dan G-Sync compatible, sehingga nanti tuh refresh rate-nya bisa dinamis ngikutin FPS dari PC kalian sehingga nggak gampang screen tearing. Nah, kemudian layar OLED ini tuh juga nggak cuman punya kelebihan dari sisi visual warna, tapi juga sangat ngebantu untuk gaming sebab tuh dia minim motion blur. Bisa dilihat perbandingan UFO test antara monitor OLED 240Hz ini dengan monitor LED yang juga 240Hz. Untuk atur-atur settingan monitor ini, kita bisa pakai joystick yang terletak di bezel bagian bawah. Dan menu OSD dari monitor ini sih cukup lengkap dan mudah dipahami. Sayangnya aja sih belum mendukung bahasa Indonesia. Oke nih, di sini tuh Acer Predator X34X memiliki beberapa pengaturan quality of life seperti image retention refresh yang akan meminimalisir monitor dari gejala burn-in. Yang mana ini tuh pengaturannya akan membuat si monitor mati selama 6 menit. Ya kayak istirahat dulu gitulah. Dan fitur ini tuh sebetulnya juga akan muncul secara otomatis setiap 4 jam sekali. Ya kalian sih bisa abaikan juga dan terus tetap pakai monitornya. Tapi gue rasa sih ini juga sekalian aja jadi pengingat buat kita untuk take a break setiap 4 jam. Lalu juga di sini tuh ada Optimal Pixel Edge yang fitur ini akan memperbaiki visual text yang ditampilkan ke layar. Karena memang layar OLED itu punya kekurangan untuk menampilkan teks-teks dari OS Windows. Hal ini tuh disebut sebagai text frading, tapi berkat Optimal Pixel Edge ini visual teksnya tuh bisa ditampilkan jadi lebih oke lagi. By the way, monitor ini juga punya 2 buah speaker 5 watt yang kualitasnya sih gue rasa ya sekedar cukup aja lah buat dengerin atau dipakai nonton YouTube. Dan berikut hasil speaker tesnya. Let's give the people what they came for. Let's fucking go. Get your special sock out, nerds. It's gonna get good. Terakhir, buat percolokan di monitor ini ternyata juga lumayan cukup lengkap nih. Di sini ada 2 kali HDMI 2.0, 1 kali DisplayPort 1.4 dan 1 kali USB-C untuk display dan juga bisa sekaligus untuk power delivery 90 watt. So buat laptop user ya kalian bisa nih sekalian display plus charging di monitor ini. Adapun monitor ini juga mendukung fitur KVM switch yang di sini tuh terlihat port USB-nya cukup banyak. Yang sayangnya sih gue nggak sempat nyobain nih secara langsung, tapi gue rasa sih ini akan sangat membantu bagi kalian yang memang menggunakan lebih dari satu device ya yang nyolok ke monitor ini. Lalu untuk kabel bawaannya di sini tuh kita dikasih colokan 240 volt, kabel USB-C dan juga HDMI. So, Acer Predator X34X bisa dibilang merupakan sebuah monitor yang benar-benar premium. Ya karena kita bisa lihat tadi tuh semua teknologi layar monitor kayaknya ada di monitor ini nih. Ya kita bisa bilang seperti layar OLED, kemudian juga HDR, ultra wide, terus juga high refresh rate 240Hz, terus ada juga KVM switch, terus ada USB-C power delivery, dan tentunya juga ergonomic stand yang kayaknya sih di sini nggak ada teknologi yang miss nih di monitor ini.
Dan buat orang seperti gue tuh yang sehari-harinya menggunakan monitor IPS LED biasa, tentu ini seperti upgrade kehidupan sih. Karena ya di sini bisa gue bilang setelah gue nyobain monitor OLED ini tuh gue tidak bisa memandang monitor IPS lama gue tuh seperti biasa lagi ya, karena memang udah racun banget sih kualitas layar dari OLED ini. Cuman di sini kalau bicara soal harga, tentu harga dari sebuah monitor OLED memang bukan untuk kaum mendang-mending. Monitor ini aja tuh dibanderol seharga 22,5 juta. Yang tentu ini harga yang memang tidak bisa dibilang murah ya untuk semua orang. Tapi gue rasa harga segini untuk monitor sekelasnya ini udah kompetitif. Walau kalau kita bicara sebuah monitor ultrawide 34 inch OLED dan emang cuman ngincar itu aja sih, memang masih banyak opsi-opsi lain yang harganya jauh lebih terjangkau dari si Predator X34X ini. Tapi tentu Predator X34X ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki brand lain, seperti kita bicara di sini refresh rate 240 Hz, terus juga layarnya udah dilapisi anti glare. Terus di sini tuh juga Acer kasih garansi yang nggak main-main, yaitu adalah garansi selama 3 tahun untuk servis, spare part dan juga panelnya. Plus di sini juga kita masih mendapatkan garansi 1 tahun ADP, yang tentu di sini kita tuh masih bisa mengklaim monitornya jika terjadi kerusakan akibat air, terus juga fisiknya mungkin rusak gitu akibat benturan, dan juga masih bisa kita klaim juga nih kalau monitornya itu rusak akibat kelistrikan. Yang tentu ini bikin kita peace of mind kalau kita mau meminang monitor ini. Dan menurut kalian gimana nih tentang monitor Acer Predator X34X ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Sukaiti jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Sukaiti di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Sukaiti pamit undur diri. See you on the next video.